Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Latifah dari kelompok 2 mata kuliah Etika Dakwah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pada subbab landasan historis. Kata historis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yang pertama berkaitan terhadap sejarah, bertalian atau ada kaitannya terhadap masa lampau, yang kedua bersejarah. Historis atau biasa juga disebut dengan sejarah itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari suatu peristiwa yang telah terjadi. Nah, landasan historis pada etika dakwah ini akan mengungkap dakwah Rasulullah SAW, di mana dakwah yang beliau lakukan ini dapat dijadikan contoh dalam berdakwah pada saat ini. Banyak pendakwah dan juga penerima pesan dakwah ini mempercayai dan membenarkan kesuksesan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau berhasil mewujudkan modifikasi di tengah penduduk Arab dalam kurun waktu 23 tahun. Bahkan dakwah beliau sudah menyebar luas di luar daerah Jazirah Arab. Dalam menyebarkan dakwah Islam, Rasulullah memiliki tujuan tersendiri, yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Meskipun dalam berdakwah, tak jarang banyak yang mencaci maki, Rasulullah tetap sabar menghadapi dan terus menyebarkan dakwah Islam dengan penuh semangat. Demi menjaga kewajiban, Rasulullah itu benar-benar menjaga, merawat, dan mempertahankan akhlak agar tidak ternodai. Beliau itu mempunyai watak lapang dada, pengasih, mulia hatinya, membalas perlakuan buruk itu dengan kebaikan, mampu menjaga emosi dan tidak pendendam. Menurut pendapat Ali Mufrodi, terdapat 2 rahasia kesuksesan dakwah Rasulullah, sekaligus disebut juga sebagai karakter akhlak beliau, yaitu kukuh dan keteladanan. Yang dimaksud dengan kukuh ialah yang pertama, Rasulullah ini tetap istiqomah, teguh pendirian, dan tidak putus asa dalam menyampaikan dakwah meskipun banyak tantangan, godaan, hingga teror pernah beliau alami. Yang kedua, Rasulullah SAW konsekuen terhadap apa yang telah diucapkan. Yang ketiga, terdapat persamaan antara apa yang telah diucap dengan apa yang diperbuat. Begitupun sebaliknya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan keteladanan yaitu bahwa Rasulullah SAW menjadi orang pertama yang melakukan suatu hal yang telah beliau dakwahkan. Bila mana beliau mengutus untuk ibadah, maka meskipun ibadah beliau sudah dijamin maksum atau terpelihara dari dosa dan kesalahan, seluruh waktu malamnya itu beliau gunakan untuk ibadah. Selain itu, ketika beliau mengutus untuk membiasakan pola hidup sederhana, maka hal tersebut juga beliau terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, rahasia lain yang menjadi kekuatan Rasulullah SAW dalam memunculkan perilaku sopan santun dalam berdakwah ini, beliau mempunyai sifat teguh dalam menancapkan rasa percaya kepada umatnya. Selain itu, beliau juga mampu menjalin hubungan dengan sesama di tengah kehidupan sosial masyarakat. Nah, hal tersebut dapat terjalin dengan baik jika disebabkan oleh proses empati dan kepercayaan dari orang yang diajak berkomunikasi, sehingga terciptalah suatu komunikasi yang sehat. Nah, sebagai contoh, yaitu ada pada suatu zaman ini para sahabat ini berbaur dan mengeluh kepada Rasulullah. Mereka itu merupakan para sahabat muhajirin, yakni manusia yang melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah, yang bermaksud akan mengamankan anutan dan agamanya dari orang musyrik Quraisy. Sama halnya dengan orang hijrah, pada umumnya mereka ini meninggalkan harta benda di Mekah dan sesampainya di Madinah menjadi serba kekurangan. Akhirnya mereka berkeluh kesah kepada Rasulullah seperti mereka ini merasa tidak sempurna karena terkalahkan oleh kaum Ansor dalam hal kebajikan, yaitu sedekah. Nah, kemudian mereka ini menyampaikan kegelisahan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, orang dengan harta melimpah memperoleh pahala, namun kami tidak.
Orang kaya itu menjalankan ibadah seperti halnya yang kami lakukan. Mereka juga mampu bersedekah dan memperoleh pahala dari sedekahnya, sedangkan kami tidak. Lalu Rasulullah menyikapi keluhan mereka dengan sangat bijaksana. Tidakkah di dalam diri kalian terdapat sesuatu yang diberikan Allah? Tasbihmu merupakan sedekah, tahmid dan tahlilmu pun juga sedekah. Kalian menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan Allah juga termasuk sedekah. Apalagi berhubungan badan dengan istrimu juga sudah sedekah. Lalu sahabat menanyakan maksud dari jawaban Rasul. Apakah benar berhubungan badan termasuk dalam sedekah? Rasul pun kembali menjawab, bagaimana menurutmu apabila seseorang menyampaikan hasratnya kepada orang yang bukan haknya? Tidakkah itu dosa? Namun sebaliknya, apabila hasrat tersebut dilakukan kepada istri atau suami yang sah, maka akan bernilai sedekah. Hadis riwayat Muslim. Nah, pada penjelasan yang lain pun disebutkan justru membersihkan duri di jalan dan menebarkan senyuman itu termasuk ke dalam sedekah. Maka dengan demikian jawaban yang diberikan oleh Rasulullah di atas ini mampu membuat hati para sahabat tidak cemas dan takut. Nah, berkaitan terhadap akhlak Rasulullah yaitu keteladanan, masih banyak contoh dari akhlak tersebut. Tak heran jika Allah menyebut dalam firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 menyebutkan bahwa Rasulullah itu merupakan teladan yang baik dan patut untuk diikuti. Hal tersebut telah dibuktikan pada dakwah yang sudah dilakukan Rasulullah, sama halnya dengan yang disampaikan oleh Abdurrahman Isa As-Salim bahwa ketika berdakwah Rasulullah SAW sangat peduli dan mengindahkan cara menyampaikan pesan dakwah. Yaitu yang pertama, gaya Rasulullah SAW dalam menyikapi suatu kemungkaran. Apabila kemungkaran masih dapat disikapi dengan cara yang halus, maka Rasulullah akan melakukan hal tersebut. Namun sebaliknya, jika dilihat dari situasi dan juga kondisi, dalam menyikapi kemungkaran harus dengan sikap yang tegas, maka Rasul juga akan mengikuti cara tersebut. Nah, yang kedua, ketika akan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, Rasulullah tentu akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Yang ketiga, ketika menyikapi suatu tindakan kesalahan, Rasulullah SAW tidak menunjukkan sikap kasar atau bahkan sampai mencaci maki orang yang berbuat kesalahan. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan ini dapat diambil kesimpulan bahwa dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang dipandang elegan dalam implementasinya dilaksanakan melalui pemberian warta secara bijak dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi. Pesan ini disampaikan secara bertingkat, mengambil suatu yang paling ringan di tengah dua urusan yang berat, dan beliau juga mempermudah suatu urusan serta tidak mempersulit. Nah, sekian dari apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.